Halo semuanya, kenalkan nama saya Endrik Seridan dengan NIM 23085. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Kimia. Di video ini, kami akan membahas tentang korupsi menurut ajaran Buddhis. Namun sebelum itu, terimalah salam Buddhis dari kami. Nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Susanjong dengan NIM 231401014 dari Fasilkom TI, Program Studi Ilmu Komputer. Terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Jason, NIM 230402068 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam tanda kutip, organisasi, perusahaan, yayasan, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Mengapa sih bisa terjadinya korupsi? Menurut Jurnal Pembudayaan Pancasila yang ditulis oleh Gunawan Jayaputra pada tahun 2021, korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai akibat adanya pandangan salah atau pemahaman seseorang mengenai korupsi. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar, seperti keluarga, hukum, dan sebagainya. Dalam perkara tersebut, jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dalam ajaran Buddha, korupsi termasuk dalam tindak pencurian yang mendatangkan karma buruk, baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Sang Buddha menjelaskan dalam Majjhima Nikaya 117 bahwa mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu atau kuhana, membual atau lapana, memeras atau nemitakata, menggelapkan atau nipesikata, dan merampok agar mendapatkan hasil yang banyak atau laba. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang didahului oleh kehendak atau niat untuk berbuat, di samping adanya kesempatan untuk berbuat, dan tentu ada uang yang bukan miliknya, serta keperluan pribadi atau orang lain. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa faktor terjadinya korupsi, yaitu ada uang milik pihak lain atau bukan miliknya, tahu bahwa uang tersebut milik pihak lain, ada niat atau kehendak penyalahgunaan, ada usaha penyalahgunaan, dan berhasil menyalahgunakannya. Dalam agama Buddha, dasar seseorang melakukan korupsi adalah karena adanya keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan berakar pada kebodohan batin atau moha. Loba berarti menginginkan barang orang lain, atau yang lebih sederhana lagi adalah tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Moha adalah kebodohan batin. Pengertian bodoh di sini bukan bodoh karena tidak bisa menulis, bukan bodoh karena tidak bisa membaca, tetapi bodoh yang dimaksud adalah bodoh batinnya. Loba, dosa, dan moha merupakan suatu sistem yang saling berpengaruh satu sama lain, artinya bahwa keserakahan bisa disertai dengan kebodohan batin, dan dosa juga bisa disertai dengan kebodohan batin. Jika orang itu memiliki pandangan yang benar, maka dia tidak akan bertindak bodoh. Ia akan menyadari bahwa segala sesuatu, baik itu materi maupun non-materi adalah tidak kekal dan selalu berubah-ubah atau anicca. Jika seseorang berada pada lingkungan yang buruk, seperti banyaknya korupsi di lingkungan tersebut, maka hal itu akan menarik jatuh seseorang ke jurang kejahatan jika orang tersebut tidak memiliki kebijaksanaan atau panah. Lingkungan yang dimaksud contohnya seperti pergaulan dengan teman atau rekan yang kurang baik. Dalam kasus ini, contohnya rekan kita melakukan korupsi yang mungkin saja bisa memengaruhi kita menjadi buruk juga. Saya akan menjelaskan mengenai Wasala Sutta. Wasala Sutta ini yang artinya khotbah tentang orang terbuang. Terdapat 27 pesan dari Buddha Gautama yang akan saya sampaikan, hanya beberapa poin utama mengenai nasihat Buddha Gautama yang berkaitan dengan tema korupsi. Yang pertama, baik di desa maupun di hutan, barang siapa mencuri barang milik orang lain, barang yang tidak diberikan kepadanya, maka dianggap sebagai orang yang buangan.
Yang kedua, siapapun yang menipu dengan mengucapkan kebohongan, seorang brahmana atau seorang petapa atau pengemis lainnya dikenali dia sebagai orang buangan. Yang ketiga, barang siapa di dunia ini yang diselimuti kebodohan atau kebohongan dengan mengharapkan memperoleh sesuatu, maka ketahuilah, dia orang buangan. Yang keempat, barang siapa yang merendahkan dirinya karena kesombongannya, meninggikan dirinya sendiri, dan meremehkan orang lain, maka ketahuilah, dia sebagai orang buangan. Yang kelima, barang siapa yang mudah mempunyai hawa nafsu, egois, penipu, tidak tahu malu dan tidak takut, atau hiri dan otapa, maka ketahuilah, dia sebagai orang buangan. Yang keenam, mereka sering terlihat melakukan perbuatan jahat. Dalam kehidupan ini, mereka dihina. Dan kehidupan berikutnya, mereka akan terlahir di alam kehidupan yang jahat. Kelahiran yang tinggi tidak mencegah mereka jatuh ke dalam aram yang menyedihkan atau dari kecaman. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis yang terdapat pada Pancasila Buddhis yang kedua, yaitu Adidana Veramani Sikapadang Samadhyami, yang berarti aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan, dan akan mengkondisikan seseorang melanggar aturan Buddhis yang terdapat pada Pancasila Buddhis yang keempat, yaitu Musapada Veramani Sikapadang Samadhyami, yang berarti menahan diri dari ucapan yang tidak benar. Dikarenakan ketika seseorang melakukan korupsi, dia mengkondisikan bahwa dirinya itu telah mencuri dan berbohong untuk menyembunyikan hasil curiannya tersebut. Jadi, korupsi itu dapat membuat seseorang melanggar aturan Buddhis yang terdapat pada sila kedua dan sila keempat Pancasila Buddhis. Sehingga menurut Buddhisme, korupsi merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindarkan atau tidak dilakukan karena telah melanggar aturan Buddhis.